Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, pada video kali ini kita akan mengulas sejarah sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Tahukah kamu apakah tanam paksa itu? Tanam paksa. Cultuurstelsel merupakan salah satu program bangsa Belanda saat menjajah bangsa Indonesia. Cultuurstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Namun sahabat pintar, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani tersebut. Nah, sahabat pintar, adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal, rakyat makin menderita, wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan atau edukasi. 2. Membangun saluran pengairan atau irigasi. Dan 3.
memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau transmigrasi. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Bu Tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.